Semangat pagi buat semua dimanapun Anda berada, sahabat kantor hukum Benteng Keadilan. Hari ini kita akan membahas terkait dengan syarat sah perjanjian dan apa itu sesungguhnya perjanjian itu. Kenapa? Karena perjanjian ini di dalam lalu lintas kehidupan kita ini sering ditemukan, bahkan sering kita dihadapkan dengan konsep-konsep perjanjian ini. Contoh, perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual beli, dan lain-lain sebagainya. Tapi kemudian banyak dari kita, khususnya sahabat-sahabat kantor hukum Benteng Keadilan, kurang begitu memahami terkait dengan makna dan tujuan daripada suatu perjanjian itu dibuat. Nah, pertama kami mau jelaskan dulu apa itu perjanjian. Perjanjian itu adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih, dan ada sesuatu yang diperjanjikan. Tentu ketika ada sesuatu yang diperjanjikan dan ada orang yang membuat perjanjian, ada syarat-syarat sah di situ. Kenapa? Karena syarat sah perjanjian ini merupakan daripada bagian hukum itu sendiri. Nah, ada 4 poin dalam syarat sahnya perjanjian. Yang pertama adalah kesepakatan. Artinya apa? Sepakat para pihak yang membuat perjanjiannya. Artinya harus ada kesepakatan. Nah, yang kedua adalah terkait dengan kecakapan hukum. Artinya apa? Mereka yang membuat kesepakatan atau para pihak yang membuat kesepakatan harus cakap hukum. Tentu Anda juga bertanya, maksud cakap hukum itu apa? Nah, secara spesifik di dalam pasal 1320 itu disebutkan cakap hukum itu adalah orang yang sudah dianggap dewasa. Nah, kalau di KUH Perdata dia harus sudah berumur 22 tahun. Nah, persyaratan yang selanjutnya yaitu nomor 3 adalah sesuatu yang halal. Artinya apa? Terkait terhadap suatu perjanjian ini, yang diperjanjian itu harus yang halal, tidak boleh yang haram. Contoh, kalau kita membuat perjanjian terhadap suatu barang dalam misalnya narkoba, maka itu tidak sah secara hukum, harus sesuatu yang halal. Yang keempat yaitu ada yang diperjanjikan. Nah, kita para pihak boleh membuat suatu perjanjian, tapi terhadap objek yang diperjanjikan harus ada yang diperjanjikan. Nah, yang selanjutnya syarat pertama dan syarat kedua itu disebutkan syarat subjektif. Kenapa dia disebutkan syarat subjektif? Karena sudah mengenai terhadap orang yang membuat perjanjian. Yang kedua itu adalah syarat objektif. Kenapa dia disebutkan syarat objektif? Karena dia sudah mengenai sesuatu yang diperjanjikan. Muncul pertanyaan, kalau seandainya syarat pertama dan syarat kedua yakni syarat subjektif tidak terpenuhi, bagaimana konsekuensi hukumnya? Tentu konsekuensi hukumnya adalah apabila dari dua syarat perjanjian pertama dan kedua tidak terpenuhi, konsekuensi hukumnya adalah dapat dibatalkan. Dan apabila syarat objektif atau syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka konsekuensi hukumnya adalah batal demi hukum. Artinya perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Sekian pembahasan kami hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk khususnya semua sahabat kantor hukum Benteng Keadilan. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.